Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Tipol? Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya. Kembali bersama saya Timur Arif, tuan rumah Bincang Sipol, bicara berbagi cerita dan info yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Tipol, Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September ini seakan menjadi momentum bagi korporasi dan pelaku usaha memberikan diskon dan fasilitas yang fantastis kepada para pelanggannya. Dibutuhkan kerja keras dan kreativitas terus-menerus agar korporasi tadi mampu menangkap pelanggannya untuk setia. Untuk membincangkan hal itu, Bincang Podcast kali ini akan mengangkat tema seputar inovasi pelayanan customer dari PT Mandiri Tunas Finance. Dan telah hadir di studio podcast kita, Corporate Secretary and Legal Compliance Division Head PT Mandiri Tunas Finance, Bapak Arif Reza Fahlevi. Gimana Pak Reza, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Timur. Masih sibuk nih pandemi dengan kerjaan kantor? Iya, masih sibuk. Tapi hobi sepedaan masih jalan nih? Masih walaupun tipis-tipis. Kebetulan tim Bincang Sipon suka nih sepedaan. Nanti kita tantang ya, goes bareng nih ya. Gitu ya. Boleh gabung nanti ya. Baik Pak Reza, sebelum kita masuk ke pembahasan, sahabat Tipol, kita simak dahulu video berikut ini. Pelanggan merupakan suatu aset perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan ada. Pelanggan adalah anugerah bagi kami. Pelanggan adalah sumber inspirasi dalam berkarya karena dengan pelanggan perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Jika kita memperlakukan pelanggan dengan baik, mereka akan memberi alasan yang bagus untuk kembali. Pelanggan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perusahaan. Kepuasan dan kepercayaan pelanggan akan selalu menjadi prioritas utama bagi saya. Pelanggan adalah kekuatan yang menghidupi sebuah bisnis, karena sesungguhnya pelanggan itu adalah seorang raja. Pelanggan adalah harapan kami untuk terus berkembang. Pelanggan adalah etika berbisnis. Jika tidak ada pelanggan, maka tidak ada bisnis. Pelanggan adalah sumber inspirasi untuk terus-menerus melakukan perbaikan guna mencapai yang terbaik. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun MTF tetap hadir memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selama masa pandemi, seluruh upaya untuk mencapai peningkatan customer experience di setiap titik interaksi dengan MTF dilakukan secara berkelanjutan. Melalui aktivitas pelatihan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelayanan para frontliner di seluruh kantor layanan, terus-menerus dilakukan agar senantiasa tercipta layanan yang mengesankan, yang akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh pelanggan MTF di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia. Dengan dukungan penuh dari manajemen, MTF selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, khususnya di era digital seperti saat ini yang sangat dinamis. Kami berharap kehadiran MTF di tengah masyarakat dapat menjadi solusi pembiayaan bagi bangsa Indonesia. Kepada seluruh pelanggan Mandiri Tunas Finance dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda yang telah memilih Mandiri Tunas Finance sebagai perusahaan pembiayaan kepercayaan Anda. Dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2021, kami berkomitmen untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan yang dituangkan melalui semangat seluruh frontliner melalui tagar layanan MTF untuk Indonesia. Selamat Hari Pelanggan Nasional, layanan MTF untuk Indonesia. Baik sahabat Tipol, tadi telah kita saksikan video korporasi dari PT Mandiri Tunas Finance. Mungkin Pak Reza bisa dijelaskan nih perjalanan dari Mandiri Tunas Finance untuk pelanggan nih seperti apa nih inovasinya? Iya, terima kasih Pak Timur. Sahabat Ipol ya kita nyebutnya ya. Betul, di sini ya.
dari PT Mandiri Tunas Finance itu adalah salah satu perusahaan anak miliknya Bank Mandiri yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan baru, mobil khususnya, dan juga alat berat, ya. Kemudian kita sudah usia 12 tahun, jadi cukup Lama ya, udah cukup berpengalaman lah istilahnya 6 ya. SD gitu ya sekarang ya. Kelas 6 SD, dikit lagi lulus jadi SMP. Dan kemudian juga kita memiliki cabang 101 cabang. Dan sejarahnya MTF ini memang kan kita jasa pembiayaan, otomatis kita harus mempunyai komitmen memberikan pelayanan yang cepat dan juga mudah sesuai dengan tagline kita yaitu fast and easy. Dan juga kita concern juga terhadap pelayanan terhadap customer, ya, kenyamanan. Ya, salah satunya alhamdulillah tahun 2019 yang lalu di kantor pusat kita sudah memiliki namanya satu ruang itu ya, satu space, itu kita namanya customer experience lounge. Wah. Nah, di situ customer bisa menikmati kenyamanan ruang tunggunya mereka, terus kemudian juga fasilitas yang ada di customer experience lounge tersebut, ya. Terus kemudian juga terkait dengan Harpelnas, kita juga memiliki tujuan dari Harpelnas itu kita mendorong ya frontliner di seluruh cabang MTF agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya perwujudan dari budaya perwira ya, budaya perusahaan kita perwira, yaitu fokus pada pelanggan. Jadi setiap hari itu kita doa pagi, kita ada budaya perwira, salah satunya itu fokus pada pelanggan. Nah, selalu tuh setiap pagi supaya jadi mindset di kita bahwa kita ada perusahaan jasa, kita wajib memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Baik. Jadi ada lounge di mana nanti konsumen di sana bisa lebih santai, lebih rileks, sehingga deal-deal perusahaan juga jalannya bisa lancar gitu ya Pak Reza. Betul, iya. Tapi terkait dengan Hari Pelanggan Nasional nih Pak Reza, kan tahun-tahun sebelumnya setiap tahun kita menyelenggarakan Harpelnas. Apa yang berbeda dari Harpelnas kali ini dari yang ditawarkan oleh PT MTF? Ya. Kali ini kita sangat spesial ya, apalagi di tahun-tahun yang spesial ya. Betul. Pandemi kan. Ya, pandemi meskipun kita agak struggle, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk memberikan layanan ataupun promo-promo yang sifatnya sangat meringankan customer. Nah, di Hari Pelanggan ini salah satunya di seluruh cabang kita memberikan vitamin. Wah, itu vitamin untuk karyawan, kemudian untuk pelanggan yang datang ke kantor kita melakukan pembayaran angsuran maupun pengambilan BPKB, itu kita kasih vitamin. Dan itu juga selain vitamin kita punya produk promo. Ini banyak banget nih promo-promo yang spesial. Nah, mungkin sahabat Ipol boleh nih di-share nih. Itu kan. Jadi yang mau punya mobil baru ya, atau yang mau punya usaha ya, udah punya usaha kemudian ingin nambah modal, nah itu bisa datang ke MTF. Ya, kita salah satunya pertama yaitu paket khusus bunga 2,45%. 2,45% untuk tenor 1 tahun. Terus kemudian juga tambahan saldo OVO atau GoPay. Nah, itu 500.000. Itu saldo OVO sekarang lagi ngetren Pak. Jadi sehari-hari kita pakai. Jadi itu pasti bermanfaat sekali pasti ya. Banget kan. Kita belanja segala macam kan pasti lewat online gitu kan. Pakai itu 500.000. Terus kemudian juga yang ketiga ada cashback. Cashback itu dari OVO Point ya, 10.000 OVO Point. Nah, lumayan itu untuk pembayaran angsuran melalui Tokopedia. Jadi kita kerjasama juga dengan platform di e-commerce-nya, salah satu Tokopedia. Jadi bagi customer yang membayar di Tokopedia, kita akan ada cashback melalui 10.000 OVO Point. Terus kemudian yang nggak kalah menariknya juga kita ada bayar angsuran di Indomaret, itu dapat tebus murah. Itu susu Anlin. Nah, kan ini biar sehat ya, menjalankan aktivitas sehari-harinya untuk membayar angsuran. Nah, itu minum susu Anlin gitu ya. Oke, tadi sudah di OVO Points kita sudah dapat keuntungan, benefit, ada juga tadi lounge. Kemudian juga berbagai macam fasilitas lah yang diberikan. Nah, selama ini tanggapan dari konsumen MTF sendiri mengenai diskon-diskon yang ditawarkan seperti apa nih?
Alhamdulillah ya sebagai salah satu contohnya aja di kantor pusat yang tadi saya sebutkan di Experience Launch itu, kita ada display kendaraan baru dari Daihatsu Rocky. Nah, di situ antusias masyarakat ataupun konsumen kita yang datang untuk melihat, dan bahkan kita siapkan mobil untuk test drive-nya. Ya tentunya dengan ini ya protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi sebelum kita pakai kuota, kita nggak langsung buka. Jadi sebelum melakukan test drive, dia harus registrasi H-1 dulu, supaya kita tahu nih, dan kita bagi jamnya kan. Ya, biar tidak terjadi pengerumunan massa gitulah ya. Betul sekali. Dan mobilnya setiap kali setelah dipakai kita langsung disinfektan segala macam. Nah itu sangat banyak lah, kemarin ada sekitar yang prospekan itu ada 14 orang. Jadi kalau kita melihat, apalagi ada program PPNBM nih, mungkin Pak Timur nih kalau mau ambil, siap. mumpung ada Potongan pajak ya bagi pembeli Iya, kendaraan bermotor, betul. itu sangat menarik sekali, betul. Nah itu antusias sekali ya teman-teman ataupun para pelanggan di MTF, karena kita juga memberikan sebuah promo yang memang benar-benar membantu, ya kan, membantu dari sisi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan roda 4 yang baru. Terus kemudian juga kita disupport oleh dealer selaku pemilik unit dengan produk-produk yang barunya, sehingga disitulah kita ada namanya value change ya. Alhamdulillah di masa pandemi ini bisa menjadi satu sinergi yang sangat kuat untuk meningkatkan roda perekonomian di Indonesia. Baik. Tadi kalau aktivitas dari pelanggannya sendiri sudah antusiasmenya tinggi gitu ya Pak ya, responnya positif gitu ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya dari sahabat Tipol tuh, multi finance kan sebetulnya tidak hanya MTF saja, banyak di luaran sana yang menawarkan hal yang sama. Jadi keunggulannya sebetulnya seperti apa sih dibanding kompetitor yang lain, Pak Reza? Nah itu tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa kita punya tagline fast and easy. Jadi para pelanggan itu akan mendapatkan pelayanan yang sangat cepat dan mudah. Bahkan kita sudah bisa mengajukan pembiayaan pengajuan itu dari rumah. Wah, kita ada MTF mudah, Go ya, kita bisa menggunakan platform itu, kita unduh, kita langsung bisa request untuk pengajuan kendaraan bermotor. Ya, terus kemudian juga keunggulannya lagi, kita punya chatbot, itu namanya Marsha. Nah itu Marsha, cantik pokoknya. Oke. Bukan Marsha yang di kartun TV kan ya Pak ya? Oke. Itu bisa komunikasi, bisa chatting dengan chatbot kita seperti itu. Jadi dari rumah pun, dari gadget kita nggak perlu repot-repot untuk minta survei atau minta katalog atau melihat promo-promo apa yang sedang ada di MTF, cukup dari gadget kita bisa. Jadi pelayanan MTF semakin dekat, semakin di hati lah ya, masyarakat ya. Betul. Baik Pak Reza, sebagaimana kita ketahui korporasi kan harus selalu terus membangun kinerjanya membaik gitu. Nah, sebetulnya program-program apa nih ke depan yang akan dilakukan MTF nih Pak? Ya, di era pandemi ini kita memang quote unquote dipaksa untuk shifting lebih cepat ke digital era ya. Itu alhamdulillah jadi semua kegiatan itu pasti virtual ya. Kita meeting aja virtual kan. Betul. Terus kemudian juga pameran juga kita virtual. Dan di awal tahun ini alhamdulillah kita terbantu ada pameran otomotif pada saat itu, meskipun dilaksanakan secara hybrid di Kemayoran IMS. Terus kemudian juga kita pameran sendiri yang kita lakukan itu secara virtual melalui MTF Fiesta-nya, dan juga kita ada upgrading value fast and easy. Nah, apa tuh Pak? Ya. Jadi kita ingin terus mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan customer, itu kita ambil dari inputan dan kita tuangkan nanti ke dalam tagline kita, itu fast and easy. Apa aja sih yang perlu diimprove sehingga si customer ini merasa benar-benar terlayani dengan baik, cepat dan mudah, seperti itu. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan generasi milenial nih, karena kan generasi milenial itu pikirannya sangat lebih advance lah ya, seperti itu, lebih out of the box gitu ya, dengan salah satu Gen Z itu kita di bidang digitalisasi,
itu dengan menyelenggarakan business case competition. Wah, Jadi kita undang, kita buka itu kompetisi bisnis ini. Jadi ide-ide dari teman-teman milenial ini, terutama mahasiswa ya yang masih kuliah ini memberikan ide. Dan itu kita kompetisikan dan yang menang itu nanti pastinya kita kasih reward. Terus kemudian juga kita bisa implementasikan dari pemikiran teman-teman milenial ini. Gitu. Artinya kemajuan itu tidak hanya datang dari internal perusahaan, tapi juga bisa datang dari masyarakat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ujung-ujungnya tentunya untuk mendongkrak kinerja perusahaan gitu ya Pak Reza? Iya, betul Pak Timo. Baik Pak Reza, kalau kita berbicara tentang masa pandemi ini kan banyak korporasi yang melandai gitu, kemudian pendapatannya mungkin berkurang, atau mungkin NPL-nya juga bertambah. Nah, kinerja keuangannya sendiri dari MTF seperti apa nih Pak? Apakah ada target lending seberapa jauh gitu Pak? Ya, alhamdulillah ya kita ya tanpa terasa sudah 2 tahun lebih ya kita masuk di pandemi ini. Di 2020 kemarin memang kita sangat struggle, tapi alhamdulillah kita bisa lalui tentunya dengan berbagai macam strategi yang kita lakukan. Salah satunya yaitu tadi shifting langsung ke digital supaya tetap kita bisa sustain. Dan di tahun ini, alhamdulillah pemerintah juga memberikan satu stimulus melalui PPNBM, itu sangat membantu baik dari sisi industri, pengusaha di bidang pembiayaan maupun juga dari sisi pelanggan. Nah, di sini kan ada value chain-nya bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan ujung-ujungnya kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Ini pembiayaan di 2021 ini kita punya target lendingnya sekitar 20 triliun. Ya, 20 triliun. Ya, terus kemudian kita optimis ya. Alhamdulillah reputasinya MTF ini tetap terjaga dengan baik, terbukti banyak shareholder ataupun stakeholder yang menaruh kepercayaan terhadap MTF. Ya, kita setiap bulan tuh average-nya kalau bisa dibilang itu bisa membukukan sekitar 1,7 T untuk pembiayaan barunya seperti itu. Dan optimis lah di akhir tahun ini kita bisa apa yang menjadi target kita itu kita capai. 20 triliun mudah-mudahan menjadi target yang optimis nih ya Pak ya, bisa Optimis. dicapai ya. Iya. Karena sampai bulan Juli atau Juni ini gimana nih Pak laporan keuangannya? Sudah 80% atau bagaimana? Kita sudah masuk sekitar 70-80% kita sudah achieve dari target yang on the track lah kita bilang seperti itu. Jadi itu merupakan langkah yang mudah-mudahan ya Pak ya, hingga akhir tahun bisa tercapai hal itu. Betul. Nah, kalau berbicara tentang berbagai fasilitas, sebetulnya dari MTF sendiri ingin mendapat dukungan seperti apa sih dari stakeholder? Ya, tentunya yang pertama pasti kepercayaan ya. Ya, makanya kita memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan dari stakeholder kita. Stakeholder itu kan baik di internal maupun di eksternal. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan, insya Allah kedepannya bisnis MTF ini akan sustain. Ya, tentu kita harus melakukan improve yang hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga matangkan strategi penjualan khususnya. Kemudian juga kita melakukan relationship dengan para mitra-mitra bisnis kita sehingga lebih kuat lagi kita memiliki satu sokongan dari investor. Dalam hal ini kita kan untuk lending butuh ini juga kan, butuh yang namanya dana ya. Dana itu kan sumbernya salah satunya dari pihak-pihak perbankan. Nah, kalau kita sudah memiliki reputasi yang baik, otomatis kan perbankan juga tidak akan ragu-ragu memberikan sebuah pinjaman terhadap MTF untuk dijadikan modal pembiayaan kendaraan barunya yang ada di MTF. Seperti itu sih Pak. Oke. Kalau untuk kondisi makronya sendiri Pak, bagaimana MTF memandang dari sisi aturan, perundang-undangan, iklim bisnis di Indonesia, apa nih yang masih kurang yang perlu didorong oleh MTF? Ya, kalau dari sisi regulasi itu sudah sangat dinamis ya, apalagi dari regulator kita dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan itu sangat concern dan memberikan satu perlindungan baik untuk si pengusahanya maupun si pelanggannya, sehingga kita benar-benar diberikan satu rel supaya berjalan dengan baik dan benar. Ini sangat clear gitu loh dari para bapak-bapak yang ada di OJK, dan kita selaku pelaku di industri multifinance melalui asosiasi juga kan kita mendapatkan support
regulasi-regulasi baru, update-update terbaru, sehingga perusahaan di pembiayaan ini tetap tumbuh. Emang sudah sangat luar biasa sih support dari para regulator maupun dari asosiasi, dan juga dunia perbankan pun juga interest dengan kita, memberikan bantuan atau memberikan pinjaman, sehingga modal untuk kita melakukan pembiayaan itu sangat dinamis kita dapat seperti itu. Siap, baik. Tadi kalau sudah disebutkan harapan ke regulator sudah ada, kemudian program-program juga tadi sudah dipaparkan. Nah, sebetulnya persiapan dari manajemen sendiri nih untuk menghadapi program-program ke depan seperti itu seperti apa nih Pak? Ya, manajemen kita sekarang sistemnya jemput bola juga. Jadi contoh, walaupun masih secara virtual ya, tapi manajemen kita tuh selalu hadir dan selalu memberikan satu opini yang sangat positif terhadap pelanggan kita maupun terhadap mitra bisnis kita, sehingga dari poin-poin positif tersebut bisnis atau program-program yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kehadiran manajemen itu sangat luar biasa, memberikan dampak yang positif terutama buat teman-teman di frontliner dan juga teman-teman di marketing, untuk pede gitu loh, bahwa ini manajemen aja komit untuk memberikan satu program yang sangat luar biasa. Nah, makanya kita jadi enak jalannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, seperti itu. Untuk masa pandemi ini Pak Reza, mungkin ada program-program tambahan lagi dari MTF? Iya, Pak Timur. Seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2020 lalu, itu ada MTF Auto Fiesta, dan untuk tahun 2021 ini kita kembali lagi menghadirkan secara virtual, itu namanya ada MTF Fair. Itu ada kepanjangannya Fair-nya itu. Wah, apa itu Pak? Yang pertama F-nya itu fantastic, terus kemudian atraktif, terus kemudian inovatif, dan rousing. Wah. Nah, alhamdulillah kemarin event tersebut sangat sukses dan mendapat sambutan yang luar biasa dari para pengunjung yang memasuki area pameran meskipun secara virtual, seperti itu. Sangat rousing artinya sangat meriah gitu Iya, ya Pak ya. Waduh. betul. Wah, ini menarik sekali nih ya program-programnya nih Pak Reza. Nanti pokoknya sahabat Ipol harus segera nih ya mendekat ke kantor cabang MTF nih. Tapi sebelum kita mengajak masyarakat nih Pak Reza untuk bergabung ke MTF, kita ada beberapa pertanyaan netizen nih, mungkin bisa ditanggapin ya Pak Reza ya. Sudah kita himpun dari media sosial Indopos Online. Pertanyaan pertama dari @rion3107. Apakah bunga kredit MTF kompetitif dan apa yang menjadi produk unggulannya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk bunga ya kita kompetitif ya dengan teman-teman di multifinance lainnya. Terus kemudian apalagi ini selama hari pelanggan ini ya, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwa kita sedang ada promo bunga 2,45% untuk tenor 1 tahun. Dan ini hanya berlaku sampai dengan 30 September 2021. Harus cepat-cepat nih sahabat Ipol nih yang ingin beli mobil baru atau yang lain. Harus cepat-cepat. Kemudian apa lagi nih Pak Reza? Ya, terus kemudian juga ya ada hadiah-hadiahnya dan kemudahan reward ya, dapat dari OVO, kemudian juga GoPay ya. Terus kemudian kalau kita bayar lewat Tokopedia menggunakan OVO, kita dapat cashback 10.000 OVO Point, seperti itu. Ini selama hari pelanggan. Tapi untuk yang ini sampai tanggal 11 kalau yang OVO itu di Tokopedia. Seperti itu. Jadi memang harus buru-buru nih ya untuk sahabat Ipol kalau ingin gabung ke MTF nih, catat tanggalnya tadi ya Pak Reza ya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak Reza ada dari @farul tampans. Untuk kredit multiguna syaratnya ribet apa enggak? Oke, terima kasih Pak Farul. Untuk multiguna itu sama dengan tagline-nya fast and easy. Jadi udah pasti itu cepat dan juga mudah. Ya, nggak ribet pokoknya multiguna kita. Pertama ya suku bunga pasti kompetitif. Terus kemudian tenornya kita 3 tahun. Jadi buat Pak Farul kalau mau nambah modal atau untuk biaya renovasi atau untuk pendidikan, itu bisa datang langsung ke cabang-cabang MTF yang terdekat dari rumah Pak Farul. Bawa aja langsung BPKB-nya ya, ajukan pembiayaan multiguna di cabang kita, nanti teman-teman di cabang akan membantu untuk prosesnya. Terus kemudian juga metode pembayaran juga mudah, nggak mesti datang ke kantor MTF.
Ya, Jadi langsung auto debit dari rekening Bank Mandiri. Jadi nanti konsumen atau pelanggan yang menggunakan fasilitas multiguna itu akan didebet dari rekeningnya Bank Mandiri yang bersangkutan. Terus kemudian juga ya pasti prosesnya itu cepat. Jadi nggak perlu pakai ribet, nggak perlu pakai lama, dana itu langsung cair. Dan yang pasti tenornya 3 tahun tuh. Jadi kita 3 masih bisa tahun. ngambil nafas ya, Pak Reza. Ya, betul. Pertanyaan terakhir dari @friska98. Kalau saya ada tunggakan kredit, apa ada program restrukturisasi? Soalnya saya takut dikejar mata elang. Gitu. Nah, kalau untuk program kemarin ya untuk pembiayaan Restrukturisasi, ya, restru pembiayaan itu kita sudah lakukan, memang kita ada. Tapi kalau memang dirasa ada keberatan untuk pembayaran angsuran ataupun keterlambatan, ya sebaiknya langsung aja datang ke kantor MTF. Nanti di situ kita bisa berdiskusi ya, apa sih yang menjadi permasalahannya, nanti apakah bisa dicari solusinya. Betul. Nah itu nggak usah khawatir lah ya, Ya. dikejar-kejar debt collector gitu ya, ya. lebih baik datang langsung ke kantor MTF. Jadi MTF juga tahu kan. Jadi kita bisa memberikan solusinya seperti itu, daripada nanti diam, nggak tahu mau kemana, tiba-tiba angsuran kita lewat bulan, ya kan? Nah itu jadi menambah beban kita kan. Ya, sebaiknya solusinya itu tadi datang ke kantor cabang MTF. Tapi sahabat Ipol juga nggak perlu khawatir karena NPL dari MTF sendiri tetap terjaga ya Pak ya. Alhamdulillah, Jadi sehat. tunggakan kreditnya tuh nggak besar banget gitu ya. Alhamdulillah, iya. Enggak. Itu mencerminkan bahwasanya tuh MTF mampu bekerja sama lah dengan nasabah yang bermasalah gitu ya. Iya, kan Pak kita Reza? juga perusahaan pembiayaan adalah memberikan solusi pembiayaan untuk konsumen. Siap. Seperti itu Pak Timur. Menarik nih pembicaraan kita sahabat Ipol, tapi masalahnya waktu juga yang membatasi kita, Pak Reza. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Oke, tentang produk-produk MTF yang lain. Siap. Tapi sebelum kita akhiri nih Pak Reza, 3 kata untuk menggambarkan pelanggan MTF. Apa nih? Inspiratif. 3 kata itu satu Pak, 2 lagi. Inspiratif, kemudian inovatif, dan juga kepercayaan. Wah, siap. Sahabat Ipol, pelanggan adalah raja. Pameo tersebut sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini yang selalu kritis, cerdas, dan pintar dalam memilih produk dan jasa yang ditawarkan oleh korporasi. Namun demikian, korporasi kini menganggap hal tersebut bukan sebagai beban, namun sebagai booster atau penyemangat untuk mendongkrak kinerja dan performa perusahaan. Demikian Sobat Sipol, bincang Sipol kali ini. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir acara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Tapi jangan khawatir, bincang Sipol akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, serta follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas itu jauh penting dan lebih cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol dan narasumber spesial saya Pak Arif Reza Pahlevi pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.